Preposisi. Sesuai dengan namanya, preposisi atau kata depan pada dasarnya merupakan salah satu jenis kata yang digunakan pada bagian depan dari sebuah kata. Jadi, kata depan ini merupakan jenis kata yang ditulis di depan sebelum menuliskan jenis-jenis kata yang lain seperti kata kerja, kata benda, kata keterangan, dan jenis kata lainnya. Sehingga didefinisikan oleh para ahli bahasa bahwa preposisi atau kata depan merupakan kata-kata yang digunakan untuk merangkaikan nomina dengan verba di dalam satu klausa. Perlu saya tekankan bahwa preposisi akan disusun di bagian depan dari berbagai jenis kata. Tentunya sesuai dengan aturan kebahasaan yang berlaku. Karena penggunaan yang tepat pada akhirnya akan menjadikan suatu klausa atau kalimat memiliki susunan yang lebih utuh dan lebih sempurna. Sehingga akan lebih mudah dipahami. Seperti yang telah saya sampaikan di atas, kata depan sangat perlu disesuaikan dengan aturan yang tepat. Dengan demikian akan meminimalisasi adanya kesalahan. Berikut ini akan saya jelaskan terkait aturan penulisan kata depan yang harus ditaati. Yang pertama, cara penulisan preposisi apabila menyatakan suatu tempat. Beberapa kata depan yang biasa digunakan untuk menyatakan tempat antara lain di, ke, dari, dan sebagainya. Aturan penulisannya yakni secara terpisah dengan jenis kata lainnya dengan cara menggunakan spasi. Contoh penerapannya dalam kalimat sebagai berikut. 1. Sejak dilahirkan, saya tinggal di Surabaya. 2. Saya akan berangkat ke Jakarta siang ini. Dan yang ketiga, saya berangkat dari Bandung ke Surabaya sebelum matahari terbit. Dapat kita lihat di Surabaya, ke Jakarta, dari Bandung, dan ke Surabaya merupakan contoh aturan penulisan kata depan yang menyatakan tempat dan penulisannya secara terpisah. Yang kedua, cara penulisan preposisi apabila berfungsi sebagai imbuhan. Sebuah kata depan yang digunakan sebagai imbuhan dapat dirangkai dengan kata berikutnya. Beberapa kata depan jenis ini antara lain adalah di, ke, dan dari. Contoh penulisan kata depan ketika menjadi imbuhan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sejak kecil hingga dewasa, saya dididik dengan baik oleh ayah dan ibu. Contoh yang kedua, saya lebih suka membaca daripada menulis. Dan contoh yang ketiga, hari ini saya mengunjungi Pulau Dewata untuk yang kesekian kalinya. Dan sebagainya. Dididik, daripada, dan kesekian merupakan contoh penulisan kata depan yang harus dirangkai karena posisinya sebagai imbuhan. Yang ketiga adalah cara penulisan preposisi ketika berada dalam sebuah judul. Setelah disesuaikan dengan kedua aturan penulisan yang lain,
preposisi yang berfungsi sebagai imbuhan pada setiap kata yang ada pada sebuah judul, aturan penulisannya harus menggunakan huruf kecil. Pada umumnya, khusus untuk judul, setiap kata biasanya diawali dengan huruf kapital. Namun, hal tersebut tidak berlaku untuk kata depan. Jadi, jika terdapat kata depan di bagian judul, harus diawali dengan huruf kecil. Contohnya, seberkas sinar dari balik jendela. Kisah perjalanan hidupku dari masa ke masa. Ada pelangi di atas bukit merbabu, dan sebagainya. Kata depan dari dan kata depan di penulisan harus menggunakan huruf kecil. Baiklah, definisi dan aturan penulisan kata depan telah kita pahami. Berikut ini adalah tentang jenis-jenisnya. Preposisi atau kata depan dibedakan menjadi dua jenis, dan masing-masing jenis memiliki dua subjenis. Jenis yang pertama adalah kata depan tunggal. Kata depan tunggal adalah kata yang memiliki bentuk hanya satu kata atau tunggal. Dan kata depan tunggal sendiri memiliki dua jenis, yakni kata dasar dan kata imbuhan. Yang pertama, kata dasar. Kata dasar merupakan bagian dari jenis kata depan tunggal yang tidak memiliki imbuhan. Jadi bentuknya masih murni dari kata dasar. Kata depan tunggal yang termasuk kata dasar antara lain di, dari, ke, untuk, buat, pada, dengan, oleh, sampai, hingga, sejak, akan, oleh, dan sebagainya. Aturan penulisannya disesuaikan dengan aturan penulisan kata depan yang berlaku. Contoh kata dasar kata depan tunggal misalnya, ibu sedang menjahit baju di serambi rumah. Air dan minyak memang tidak akan pernah bisa disatukan. Saya tinggal di Pasuruan sejak awal tahun 1991 hingga sekarang. Setiap orang tua akan melakukan apapun untuk buah hatinya, dan seterusnya. Jadi, cara penulisannya di sini harus disesuaikan dengan bentuk atau jenis kata yang ada setelahnya. Kata depan tunggal jenis kedua adalah kata imbuhan. Kata depan imbuhan ini merupakan jenis kata depan yang dapat digunakan untuk tambahan atau imbuhan. Bentuk dari kata depan imbuhan sendiri memiliki prefiks dan sufiks atau awalan dan akhiran serta gabungan dari beberapa jenis kata lainnya, seperti kata kerja, kata sifat, hingga nomina. Kata imbuhan yang biasa digunakan sebagai imbuhan diantaranya adalah seluruh, selama,
sekitar, sepanjang, dan sebagainya. Dengan demikian, dapat kita lihat bahwa kata imbuhan memiliki bentuk yang sudah tidak asli. Berikut ini adalah contoh-contoh kata imbuhan dalam kata depan tunggal. Yang pertama, selama kita masih kuat bekerja, maka bekerjalah. Kedua, masyarakat sekitar tempat tinggal saya ramah-ramah. 3. Seluruh anggota Senat sedang mengadakan rapat di aula. Yang keempat, sepanjang perjalanan menuju pulang, dia habiskan dengan melamun saja.